Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wahyuningsih, NIM 204029, jurusan Teknologi Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Sebagaimana yang kita ketahui, administrasi itu mempunyai bidang garapan. Bidang garapan yang ketujuhnya adalah administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus atau suatu usaha yang terprogram, terencana, yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau proses belajar mengajar di kelas atau di sekolah, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah atau perguruan tinggi kepada para peserta didiknya agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dalam pelaksanaan proses belajar mengajarnya. Jadi, meskipun tidak secara langsung, tapi ini layanan yang khusus ini memberikan dampak. Kalau ada dampak positif, berarti ada dampak negatifnya. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis layanan khusus. Yaitu 1. Layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Yang kedua, yaitu layanan laboratorium. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu UKS. UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. UKS tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Yang keempat yaitu kafetaria. Pertimbangan awal pendirian kafetaria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria atau warung atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Yang kelima yaitu tempat ibadah. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya. Agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman, adanya sebuah layanan rumah peribadatan di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah adalah masjid dan gereja. Yang keenam yaitu layanan koperasi.
Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah, dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut koperasi siswa atau KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Yang ketujuh yaitu layanan asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Yang kedelapan yaitu layanan transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi layanan khusus. Terdapat beberapa peran seorang guru dalam administrasi layanan khusus yaitu sebagai berikut. 1. Keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. 2. Mengetahui jenis dan menguasai kriteria yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. 3. Mempromosikan perpustakaan, baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.